Video ini akan menjelaskan kerangka isim atau kata benda dalam bahasa Arab secara keseluruhan, mulai dari pembagiannya, definisi, sampai contoh-contohnya. Bagi kalian yang mau mendalami ilmu nahwu, video ini wajib kalian tonton. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lisan Karim yang dirahmati Allah. Dalam bahasa Arab, kata atau al-kalimah terbagi menjadi 3. Ismun atau isim, fi'lun atau fi'il, dan harfun atau huruf. Nah, di video kali ini kita akan bahas isim, pembagiannya, dan contoh-contohnya. Isim sendiri, yang mana adalah kata benda, terbagi menjadi beberapa macam. Secara garis besar, pembagian isim dibagi menjadi 6, yaitu 1. Pembagian isim berdasarkan makna umum dan makna khususnya. Kedua, pembagian isim berdasarkan pengambilan kata. Ketiga, pembagian isim berdasarkan jenisnya. Keempat, pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Kelima, pembagian isim berdasarkan i'rabnya atau harokat pada huruf akhirnya. Yang keenam, pembagian isim berdasarkan penerimaannya pada tanwin. Oke, kita bahas secara singkat pembagian isim yang pertama, yaitu pembagian isim berdasarkan makna umum dan makna khususnya. Pembagian isim berdasarkan makna umum dan makna khusus ini dibagi menjadi 2. Pertama adalah isim nakirah dan yang kedua adalah isim ma'rifah. Isim nakirah yaitu isim yang bermakna umum. Maksudnya adalah isim yang belum jelas wujudnya, belum jelas keberadaannya, dan belum jelas kepemilikannya. Sedangkan isim ma'rifah adalah isim yang bermakna khusus. Maksudnya adalah isim yang sudah jelas wujudnya, sudah jelas keberadaannya, dan sudah jelas kepemilikannya. Untuk mengetahui yang mana yang isim nakirah dan yang mana yang isim ma'rifah, maka kita perlu tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri isim nakirah yang pertama adalah bertanwin, baik berupa fathatain, kasratain, atau dhammatain. Contoh, kitabun. Karena kata kitabun di sini menggunakan tanwin, maka ia masih bermakna umum. Artinya, belum jelas ia kitab seperti apa, berada di mana, dan milik siapa. Jadi, setiap kata yang bertanwin, maka kata tersebut adalah termasuk isim nakirah. Kecuali nama orang, seperti Muhammadun, Zaidun, Hindun, Uswatun, Hasanatun. Walaupun kata-kata tersebut menggunakan tanwin, akan tetapi kata-kata tersebut bukanlah isim nakirah, melainkan isim ma'rifah. Ciri kedua dari isim nakirah adalah tidak boleh terdapat al. Karena isim yang diawali oleh al termasuk isim ma'rifah. Sedangkan ciri-ciri isim ma'rifah yang pertama adalah diawali dengan al. Contoh, al-kitabu, al-kurrasatu, as-sayyaratu. Karena kata-kata tersebut diawali dengan al, maka kata-kata tersebut termasuk isim ma'rifah. Ciri-ciri kedua dari isim ma'rifah adalah tidak terdapat tanwin, kecuali pada nama orang, seperti Muhammadun, Zaidun,
Hindun, dan lain-lain. Isim ma'rifah dibagi menjadi 5 macam. 1. Isim alam. 2. Isim dhamir. 3. Isim isyarah. 4. Isim mausul. Dan 5. Isim mudhof. Isim alam adalah kata benda yang biasa digunakan untuk nama orang, nama tempat, jenis dan nama hewan atau tumbuhan, nama barang atau nama produk. Untuk contoh nama orang, Muhammadun, Aisyatu, Budi, Ani, dan lain-lain. Untuk contoh nama tempat seperti Misr, Makkah, Indonesia, Jakarta, dan lain-lain. Untuk contoh jenis dan nama hewan seperti Kittun, Asadun, Fa'run, dan lain-lain. Sedang untuk contoh nama barang atau nama produk adalah Jawalun, Sayyaratun, Samsung, Honda, dan lain-lain. Jadi, untuk contoh di atas adalah termasuk isim alam. Pembagian isim ma'rifah yang kedua adalah isim dhamir. Isim dhamir dalam bahasa Arab adalah kata ganti dalam bahasa Indonesia. Isim dhamir dibagi menjadi 3. Pertama adalah isim dhamir munfasil. Yang kedua adalah isim dhamir muttasil. Dan yang ketiga adalah isim dhamir mustatir. Isim dhamir munfasil adalah isim dhamir atau kata ganti yang terpisah dari kata kerja atau kata benda. Contohnya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, dan nahnu. Sedangkan untuk isim dhamir muttasil adalah isim dhamir yang tersambung dengan kata kerja atau kata benda. Ketika isim dhamir muttasil ini tersambung dengan kata kerja, maka posisi dhamir ini adalah sebagai objek. Contohnya, Dorobaka Aliyun. Ali telah memukul kamu. Nah, ka di sini adalah isim dhamir muttasil atau kata ganti yang tersambung dengan kata kerja dan posisinya sebagai objek. Contoh yang lain, anzuruhum. Saya sedang melihat mereka. Nah, hum di sini adalah isim dhamir muttasil atau kata ganti yang tersambung dengan kata kerja dan posisinya pun sebagai objek. Sedangkan isim dhamir muttasil yang tersambung dengan kata benda mempunyai arti kepemilikan. Contohnya, kita buka bukumu, kolami, pulpenku, madrasatuna, sekolah kami. Nah, ka, i, dan na ini adalah beberapa contoh dari isim dhamir muttasil atau kata ganti yang tersambung dengan kata benda, yang berarti benda tersebut adalah milik dari kata ganti yang disambungkan. Isim dhamir yang ketiga adalah isim dhamir mustatir, yaitu isim dhamir yang tersambung pada kata kerja, namun posisinya sebagai subjek atau pelaku. Contoh pada fi'il madhi atau kata kerja lampau, Ra'aitu Zaidan. Saya telah melihat Zaid. Nah, kata tu di sini adalah isim dhamir mustatir yang berarti pelakunya adalah saya. Contoh lain pada fi'il mudhari atau kata kerja sekarang. Aroka. Saya sedang melihat kamu. Nah, di sini adalah isim dhamir mustatir untuk kata ganti saya, yang posisinya adalah sebagai pelaku. Sedangkan kata ka yang ini adalah isim dhamir muttasil untuk kata ganti kamu, dan posisinya sebagai objek. Insya Allah isim dhamir ini akan kita bahas lebih detail pada video berikutnya.
Untuk itu, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Lisan Karim. Pembagian isim ma'rifah selanjutnya adalah isim isyarah, yang insya Allah akan kita bahas di video part 2. Jadi sekali lagi, jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga ilmu kita bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.